amal yang afdal kan. Ketika ditanya ayyul amal afdal oleh sahabat, amal apa yang sangat afdal ya Rasulullah? Beliau menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat tepat waktu. Salat di awal waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah Maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari kita awali dengan selalu memuji dan bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Allah masih memberikan berbagai rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan nikmat tersebut semakin kita syukuri dalam arti menjalankan semua perintah dan meninggalkan seluruh larangannya. Selawat bering salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sambil kita niat i'tikaf di rumah Allah ini, mari kita saling berbagi tazkirah. Mudah-mudahan ada manfaat kepada kita sekalian. Kita masih melanjutkan ya bahasan kajian yang lalu ya. Malam ini kita telusuri beberapa sifat kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam keluarga maupun di dalam hidup bermasyarakat. Suatu ketika Sa'id bin Hisham, salah seorang sahabat, menanyakan kepada Rasulullah apa yang sangat menakjubkan keseharian sehari-hari Rasulullah di rumah, malam hari, siang hari. Apa yang sangat menakjubkan tentang pribadi, karakteristik, akhlak dan sebagainya. Pertanyaan ini ditujukan kepada istri beliau, Aisyah, yang tentu sangat tahu bagaimana kebiasaan, sifat-sifat, akhlak yang dimiliki oleh beliau. Pada awalnya Rasulullah sulit untuk memberi jawaban, karena semua sifat
akhlak, tingkah laku beliau adalah baik. Nggak ada yang tidak baik. Apalagi menjelaskan sesuatu yang menakjubkan. Rasanya Aisyah berat juga, rasa terharu untuk menjelaskan kepada yang bertanya. Tapi karena sudah diminta, didesak, Aisyah juga menjawab, antara lain bahwa khuluquhu Al-Quran. Singkat tapi memberi makna yang sangat luas. Akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Akhlak beliau itu Al-Quran. Kan sangat menakjubkan ini. Artinya semua sikap selama 24 jam beliau bersikap dan sikap akhlak Al-Quran. Kan indah sekali kalau disebut akhlak Al-Quran. Memang Al-Quran juga mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada dirimu ya Rasulullah memiliki akhlak yang agung. Wajar akhlak beliau itu Al-Quran. Kalau Rasulullah berjalan diibaratkan seperti Al-Quran yang berjalan. Enggak ada sesuatu yang memberikan seseorang gusar, ya, tapi merasa simpatik dan senang melihat tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara dengan Al-Quran, tentu kita juga merasa tertarik untuk mengkaji Al-Quran. Makanya orang-orang yang melakukan studi tentang Al-Quran, para peneliti, para studi Al-Quran mengatakan bahwa seluruh ayat-ayat Al-Quran tidak kurang dari 90% lebih, kalaupun tidak dikatakan 100%, tapi 90% lebih itu ayat-ayat Al-Quran mengarahkan kita kepada akhlak, kepada akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Misalnya kalau Al-Quran melarang kita memfitnah, mencaci, ya. Al-Quran melarang kita berbohong. Al-Quran melarang kita berdusta. Al-Quran melarang kita mengambil milik orang lain. Al-Quran melarang kita untuk tidak mengkonsumsikan minuman yang memabukkan atau makanan yang haram. Semua ini kan akhlak. 6.000 ayat lebih, 90% lebih ayatnya itu mengarahkan kita kepada akhlak. Di sisi lain, Al-Quran menyuruh kita salat, Al-Quran menyuruh kita berpuasa, Al-Quran menyuruh kita untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Dan Al-Quran menyuruh kita untuk menaikkan rukun Islam yang kelima. Tidak ada celah-celah di dalam Al-Quran itu yang melegalkan sesuatu yang dilarang, apalagi yang mungkar, yang maksiat, yang keji. Tidak ada Al-Quran melegalkan kepada kita sekalian. Tapi Al-Quran semuanya menyuruh kita kepada akhlakul karimah. Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran juga disebutkan, misalnya Al-Quran itu diturunkan untuk
menjadi kita tenteram, tenang. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Demikian Al-Quran kami turunkan itu menjadi penawar, ya. Menjadi obat penenteram, obat penenang. Maka ada sahabat tanya kepada Ibnu Mas'ud, dia nggak bisa tidur, kalau makan nggak bisa makan, tidur nggak bisa tidur, gamang, selalu dalam kondisi kekhawatiran, susah. Kan diberi petunjuk, coba kamu selalu bawa hatimu membaca Al-Quran, bawa hatimu membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu kalam Allah. Yang namanya kalam kan ucapan. Kita juga sulit memahami kalam Allah, karena itu zat Allah, sulit kita pahami, ya. Tapi Allah menurunkan Al-Quran ini di dalam bahasa kaum setempat, diturunkan di Arab, dalam bahasa Arab, sehingga bisa dipahami. Kalau tidak, kan tidak mungkin kita pahami kalam Allah, kan itu zat Allah, ya. Subhanallah. Bawa hatimu baca Al-Quran, tenang, ya. Kayak Abu Hurairah mengatakan, rumah yang selalu di dalamnya dibacakan Al-Quran itu akan dilimpahkan kebaikan, albir, al-khair, akan diberikan kebaikan oleh Allah, ya. Dihadiri malaikat. Di rumah kita baca Al-Quran selalu, dilimpahkan, dianugerahkan kebaikan oleh Allah. Malaikat mendatanginya dan dijauhkan dari syaitan laknatillah. Itu rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran. Tapi kalau rumah tidak pernah membaca Al-Quran, rumah itu terasa sempit. Walaupun rumahnya luas, tapi terasa sempit. Kenapa sempit? Gak disinari oleh kalam Allah. Kalau kalam Allah itu diturunkan selama 23 tahun secara bertahap bitadrid kepada Rasulullah. Tidak sekaligus Al-Quran itu diturunkan, akan jadi berat nanti bagi Rasulullah. Berbeda dengan wahyu-wahyu kitab samawi yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, itu sekaligus. Taurat sekaligus, Injil sekaligus. Tapi Al-Quran ini diturunkan secara bertahap, bitadrid, supaya hati Rasulullah tidak goncang, ya. Karena Al-Quran ini kadang-kadang dalam suara desir angin, seperti keras lonceng, sehingga membuat Rasulullah jadi bingung, kadang-kadang kegamangan. Karena itu kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau rumah yang tidak pernah membaca Al-Quran, terasa sempit rumah itu, ya. Rumah lapang, rumah luas, tapi penghuninya tidak merasa betah. Lebih betah di luar, lama-lama di luar. Pulang ke rumah ketika ngantuk. Sudah jam 12 malam baru pulang ke rumah, ngantuk, baru tidur. Kenapa tidak di rumah lama-lama, ya? Memang terasa sempit, ya. Enggak pernah kalam-kalam Allah dibacakan di situ. Yang kedua, tidak ada kebaikan dari Allah, ya.
yang ada persoalan nafsu, ya, nggak ada kontrol diri dengan akhlak, ya, nafsu bergelora, ya, dan sebagainya, dan selalu di situ bergetayangan syaitan, laknatillah. Inilah Al-Quran memberikan nilai yang tidak bisa kita nilai sembarangan, ya. Kita baca Al-Quran jadi tenang, tentram kita, perasaan kita, ya, tenang. Kebawa hatimu, kata Ibnu Mas'ud, baca Al-Quran. Belum juga tenang hatimu, masih gusar, hadirkan hatimu ke tempat majelis ta'lim, tempat pengajian, ya. Di situ akan dibicarakan yang baik-baik, ya. Tak akan ada tausiah, ya, hal-hal yang hasanah, yang baik, yang bir, yang khair, diajak kita kepada jalan kebaikan, ya. Bawa hati kita tempat kebaikan. Kalaupun tidak, bangun malam hari, salat tahajud, ya, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Inilah sifat-sifat akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di rumah dia ingat jasa istrinya, sekalipun kecil sekali. Tidak pernah menyalahkan istrinya, ya, tidak pernah menyalahkan, termasuk pembantunya, tak pernah dia salahkan, ya. Begitulah akhlakul karimah yang dimiliki oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah selalu mengingatkan para sahabat, orang lain, ya, supaya dia tenang, steril, tidak susah, ya, tidak khawatir dengan kondisi yang ada, ya. Dalam hadis kudusi diingatkan, qala Allah ta'ala fil hadisil qudsi, Allah berfirman dalam hadis kudusi. Hadis kudusi itu lafal, firman Allah, makna, tapi di bahasanya dibahasakan oleh Rasulullah, ya. Dia wahyu, tapi nanti Rasulullah yang membahasakannya. Beda dengan Al-Quran, makna dan lafal itu dari Allah. Rasulullah tidak pernah campur tangan dalam Al-Quran ini. Asli, originalitas Allah yang menurunkan dan Allah yang mencakanya. Apa dikatakan? Ajibtu liman aikana bil mauti fa kaifa yafrah, ya. Supaya kita steril, ya. Aku heran, ajibtu, orang-orang yang meyakini kematian tapi malah dia riang gembira, dia ketawa, ya, riang gembira, yafrah, ya. Gak pernah dia merenungkan hakikat kehidupan, bahwa hari ini Allah masih memberikan umur kepada dirinya, tapi malah akhlaknya semakin rusak, semakin mafsadah, tidak pernah merasa sayang kepada orang lain dan sebagainya. Yang kedua, ajibtu liman kana ayyadkhulal qabra fa kaifa yazhab. Aku heran, orang-orang yang meyakini dia akan masuk kubur, akan mati nanti dimasukkan kubur, tapi dia terus ketawa, ya, yazhab. Tak pernah dia merasa sedih dengan amal yang dia lakukan selama ini, kesalahan yang pernah dia lakukan selama ini, tapi malah dia ketawa saja, ya. Tak pernah dia taubat, ya.
Gak pernah dia muhasabah, menghisap, introspeksi diri sendiri. Yang ketiga, ajibtu liman aikana bil hisab fa kaifa yajma'ul mal. Aku heran, mereka yakin akan dihisap nanti, tapi bagaimana dia terus mengumpulkan harta, ya. Padahal harta itu tidak pernah mengekalkan dia, tapi itulah pekerjaannya, nafsu. Terus gak pernah dia berhenti mengumpulkan harta itu. Sudah ada, masih kurang, ya. Padahal mensyukuri apa yang ada, ya, yang sudah diberikan kita syukuri. Jangan terus merasa kurang, padahal sudah lebih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bagaimana steril, ya, ya, sifat akhlak Rasulullah yang dibentuk oleh Al-Quranul Karim. Ketika Allah menawarkan harta, jabatan, Rasulullah menolak itu. Jangan untukku ya Allah, kalau saya memiliki harta yang banyak saya akan lalai, saya akan ghaflah, sibuk mengurus harta, sedikit beribadah kepadamu, malah tidak ada mungkin, ya, tidak ada. Tapi Rasulullah hanya meminta, Rabbi zidni ilman, ya Allah tambah kepadaku ilmu, tambah ya Allah ilmu kepadaku. Bukan berarti Rasulullah tidak mau kekayaan, tapi jadi fitnah, melalaikan dia dari beribadah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dari sisi ibadah, Rasulullah kan sangat disiplin dalam beribadah. Tak pernah beliau meninggalkan perintah salat sekalipun dalam kesibukan, ya. Tak pernah Rasulullah meninggalkan salat. Subhanallah. Wa innahu lamma qama abdullah yad'uhu kadu yakununa alaila ibadan. Surah Al-Jin ayat 19. Sesungguhnya ketika hambaku Muhammad itu mendirikan salat, hampir-hampir saja jin-jin yang Islam itu mendesak mengerumuni Rasulullah. Karena Rasulullah tak pernah mengabaikan perintah salat fardu ini, ya. Sangat disiplin, ya. Malah Rasulullah selalu berjamaah, gak pernah salat sendirian. Ini yang luar biasa, ya. Miskin harta, tapi tidak miskin dalam beramal. Kita kaya harta, tapi amal kita sedikit, ya. Tapi Rasulullah miskin, sederhana hidup Rasulullah, tapi Rasulullah enggak pernah meninggalkan perintah salat 5 waktu sehari semalam. Itulah Rasulullah SAW. Dijadikan salat media komunikasi, ya. Ya. Kalau beliau mengatakan as-salatu ala waktiha, amal yang afdal, kan. Ketika ditanya ayul amal afdal oleh sahabat, amal apa yang sangat afdal ya Rasulullah? Beliau menjawab, as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu, salat di awal waktu, ya. Bukan berarti salat terlambat, nggak boleh, tapi afdaliyahnya, ya, salat di awal waktu, disiplin. Ini Rasulullah selalu menjadikan media komunikasi, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tak pernah melambat-lambatkan salat. Ai bantri menteng kendawate, tidak, Rasulullah tidak. Tapi selalu berjamaah. Apa mukimin di tempat sendiri, musafir, Rasulullah selalu berjamaah, ya. Itu media komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mencurahkan semua curahan
isi hati di dalam doa salat. Kalau dalam ilmu psikologi disebut dengan katarsis, ya, mencurahkan semua unek-unek itu di dalam salat. Sejak iftitah, doa iftitah, sampai Al-Fatihah, sampai tahiyat, semua kan doa yang sangat indah kita baca di dalam salat. Subhanallah. Disiplin. Ini menunjukkan disiplin, kedisiplinan, menjaga waktu. Jadi kalau salat tidak boleh sebelum tiba waktu. Salat juga tidak boleh, tidak sah ketika sudah habis waktu. Ya. Jadi disiplin kita jaga waktu salat ini diberikan 5 kali sehari semalam. Luar biasa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dengan salat kita belum disiplin, sulit untuk mendisiplinkan diri, ya, dalam semua aspek. Sisi berikutnya kebersihan. Ketika salat kita menjaga anggota wudu, ya. Kita taharah, kita membersihkan diri, baik hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil cukup dengan wudu. Kalau hadas besar harus mandi, wajib mandi junub, ya. Kita sudah membersihkan itu, ya. Itu karena kita melakukan perintah salat, bersih jasmani dan bersih rohani. Kemudian konsentrasi dalam salat, ya. Konsentrasi di makna khusyuk. Orang yang khusyuk dalam salat aflah. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh mendapat kemenangan, kata Allah, bagi orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya, ya. Konsentrasi. Ketika kita mulai berdiri, takbir Allahu Akbar, kita sudah konsentrasi diri, memisahkan diri dengan duniawi ini, ya, masuk dalam ranah dunia ilahiyah, ya. Kita melepaskan kesibukan, pekerjaan, tugas-tugas lainnya dengan dunia ini, tapi kita mendekatkan diri kepada Allah, takarrub dalam dimensi ilahiyah, ya. Konsentrasi kita, zuhurul qalbi, menghadirkan hati, ya. Tafahum, kemudian kita memahami apa yang sedang kita lakukan. Bukan berarti salat takbir ingat orang lain, tidak seperti itu, ya. Tapi konsentrasi. Latihan sugesti untuk kebaikan, ya. Ihsan. Maka orang yang salat menimbulkan ihsan, kebaikan. Anta budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kamu menyembah Allah, seolah-olah kamu melihat, terasa melihat Allah. Terasa, ya, seolah-olah, ya. Anta budallah ka'annaka tarahu. Ketika kita menyembah Allah, beribadah, seolah-olah kita melihat Allah, ya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tapi ketika kita mengamati, tidak mungkin kita melihat Allah, tapi yakin Allah melihat kita. Indah sekali kan di dalam salat. Makanya kita lihat Rasulullah kalau salat sendirian lama-lama, ya, sampai bengkak betis kakinya, ya. Sujud lama-lama kalau sendirian, ya. Apalagi salat sunat di rumah, ya. Ditanya oleh Aisyah, kenapa bengkak lama-lama sujud? Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Para sahabat juga heran, takjub, kenapa Rasulullah sangat rajin dalam ibadah, ya, padahal sudah dijamin tempatnya di surga. Beliau hanya menjawab, mengatakan singkat, afala akuna abadan syakura. Bukankah engkau melihat aku seorang hamba Allah
Tapi hamba Allah yang sangat rajin ya, sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dijamin. Tapi kita yang masih jauh ini kan masih kurang juga ya. Masih banyak yang kita lupakan ya. Masih banyak yang tertinggal. Atau daya tarik masih lemah motivasi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, bagaimana sikap Rasulullah ya. Dan yang latihan kebersamaan jamaah. Jamaah ini saling peduli antara satu dengan yang lain ya. Saling ihsan ya. Rasulullah selalu berjamaah. Kalau salat berjamaah dilipat ganda pahala 27 kali ya. Tapi kalau kita salat sendirian kan hanya 1. 5 kali salat kan 5 saja nilainya. Tapi kalau 5 kali 27 100 lebih sehari semalam nilai. Mana ada orang hari-hari mencari rugi, Bapak Ibu sekalian. Semua orang ingin untung, laba pada dagangan usahanya atau kerja dimanapun. Dia inginkan ada untung hari-hari ya. Mana ada orang mencari kerugian. Kenapa? Yang sudah Allah berikan ini, yang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, kita abaikan. Hari terus berjalan, waktu terus pergi. Kita sudah memasuki Rabiul Akhir. Setelah Rabiul Awal, sudah Rabiul Akhir. Pak Ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah Rasulullah di dalam hidup bermuamalah selalu menampakkan keceriaan ya, dengan akhlakul karimah. Tidak pernah Rasulullah merasa marah kepada orang lain. Fa bima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hauli. Itu memang sudah begitu dibuat oleh Allah ya. Karena sebab kasih sayang Allah. Fa bima rahmatin minallah lintalahum, kamu bersikap lemah lembut sesama orang lain. Jadi begitu, subhanallah, enggak pernah merasa membenci orang lain, enggak pernah kueh kepada orang lain, enggak pernah memfitnah orang lain. Lintalahu, berakhlak yang lemah lembut. Tapi kalau akhlak Rasulullah keras, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hauli. Kalau dia bersikap keras, pasti orang akan menjauhinya. Tapi Rasulullah tidak. Dengan teman semuslim, yang muslim, yang non muslim, tetap bersikap menampakkan akhlak yang terpuji ya. Jadi subhanallah, fa'fu anhum ya. Meminta maaf, meminta ampun malah kepada orang lain ya, walaupun tidak seagama dengan dia. Begitulah Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, bagaimana pribadi karakteristik Rasulullah ya, bukan hanya secara pribadi beliau, tidak hanya dalam keluarga beliau, tapi juga di dalam bermasyarakat, terlebih dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran ayat 31. Katakanlah oleh Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah Allah Tuhanmu, pasti Allah mencintai kamu. Bagaimana Allah mencintai kita? Kita saja tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin, jauh panggang dari api. Tapi kalau kita mencintai Allah, ikuti aturan-aturan Allah, syariat Allah, pasti Allah mencintai hamba ini. Allah mengampuni wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni segala dosa kamu.
Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Karena itu mari kita mendidik, menjaga diri kita, ya, anak, keluarga kita selalu di dalam mencintai Allah. Mencintai Allah, selalu kita juga merasa tertarik, termotivasi berkomunikasi dengan Allah lewat kalam Al-Quran yang penuh kemukjizatan yang tidak kita dapatkan di luar itu. Al-Quran lah yang memberikan ketenteraman, syifa'un lima fis sudur, penawar obat di dalam dada kita. Demikian Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah kita berserah diri, amin ya mujibas sailin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.